أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله جماعة صلى الهدى rahimakumullah. Lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memuliakan kami, mengutamakan kami dari kebanyakan manusia yang beriman. Ini ucapan orang-orang yang dikasih ilmu. Sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena di antara hamba-hamba Allah yang beriman masih pada level mabadi, level pemula. Ibaratnya baru hijrah. Tapi kita udah memasuki belajar. Berarti dilebihkan sama Allah. Dia hanya beriman tapi belum dipakein pakaian iman. Karena al-iman uryan. Iman itu telanjang. Libasnya belum. Bajunya belum. Hanya iman aja. Jadi itu tetap dihargai Allah. Karena iman sebesar biji zarrah pun akan tetap dinilai sama Allah kan. Nah, cuman isinya ini yang belum diisi. Atau cabang-cabang imannya yang belum ditunaikan. Maka pantas kalau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengucapnya faddalana la katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan kami di kebanyakan manusia yang beriman. Jadi niatin kita belajar atas perintah Allah. Apa bunyinya? Dalam surah Yusuf ayat 2. Niatin ini. Jadi berpahala. Jangan niatin biar ngomong sama orang Arab. Jangan niatin itu. Jangan niatin buat TKW. Masih ada yang mau TKW? Bahasa Arab. Hujan emas di kampung orang lebih baik daripada hujan batu. Balik. Masih ada yang mau ninggalin kampung halaman. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum ini sesungguhnya aku turunkan Al-Quran Surat Yusuf ayat 2. Ini landasannya. Maka orang-orang yang belajar bahasa Arab pasti ini diambil ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak nyambung. Inna anzalnahu Qur'anan Jawawiyan. Quran Jawa gitu. Enggak. Qur'anan Sundawiyan. Enggak. Qur'anan Batakian. Enggak. Qur'anan apa lagi? Injilizian. Orang Arab ada yang ngerti karena bahasa Quran, ada juga bahasa yang belum dipakai media. Jadi minta penjelasan ke Nabi. Jadi jangan disangka orang Arab itu ada semuanya dipahami. Ada yang nggak dipahami di dalam Al-Quran. Mungkin nggak ma'lufatul isti'mal. Ma'lufah itu artinya biasa dipakai. Kayak kita ada kalimat yang jarang dipakai pasti nggak ngerti kan. Apalagi yang pakai orang-orang dulu. Orang kita orang milenial. Orang dulu pakai kalimat itu apa maksudnya? Nanya kan kita. Ya kan kayak apa tuh ya?
Yang di Betawi itu orang makan kedebong pisang, itunya dimakan. Apa sih? Apaan? Tengahnya itu namanya apa tuh kalau? Saking nggak ada makanan kali dulu ya, itu dimakan ya. Ibaratnya kan itu ibaratnya batang kan ya. Batangnya kan batang yang empuk ya kan, batang yang lembeknya itu. Anak sekarang masih mau apaan? Jadi ingetin surat ganteng, surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Bukan la'allakum taqra'un, agar kamu baca. Enggak, Allah nggak ngomong gitu. Baca untuk sarana paham maksudnya, bukan baca nggak next berikutnya. Kadang-kadang kita kalau udah bisa pinter baca, udah berjago baca, ada stop di situ. Nah inilah yang diwanti-wanti, jangan sampai kita berhenti belajar. Karena intinya yang hafal aja diomelin sama Yusuf Qaradawi. Yang hafal aja diomelin sama Yusuf Qaradawi. Saya respect dengan orang zaman sekarang. Pada ngapalin Quran, tapi pada berhenti di situ doang. Buat apa-apalan jadinya? Kalau nggak bisa mengeluarkan hukum, kalau nggak bisa ngeluarin dalil, paham nggak maksudnya? Jadi cuman kesimpan di otak doang, ibarat air nampung doang. Jadi buat dia sendiri nggak ada manfaatnya, cuman buat nampung air doang, nampung ilmu, tapi nggak ada yang mau nimba. Jadi ilmu Allah kan kayak hujan. Nah, kalau yang cuma modal ngapal doang, itu kayak tanah yang nggak nyerap air, jadi nampung doang. Dia sendiri nggak dapat. Nah, yang bagus adalah yang nyerap, dia juga dapat, jadi subur, terus keluarin tanaman. Nah, itu yang baik. Tapi masih baik juga kalau yang ketiganya udah nggak nampung air, nggak nyerap, nggak bikin tanaman hidup. Jadi ilmu Allah tuh kayak hujan yang menimpa 3 tanah. Tanah yang tandus, tanah yang subur, tanah yang cuma nampung air doang. Nah, ente mau yang mana nih jadinya? Apalan doang banyak, bendung di sini air, tapi nggak ada yang mau ngambil. Nah, jadi intinya jangan puas belajar. La'allakum ta'qilun. Apalagi surat Asy-Syu'ara ayat 195. Bilisanin Arabiyyin mubin. Ini dia dalil yang berikutnya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bukan bilisanin Injiliziyyin mubin. Bilisanin Urubiyin, bilisanin Yabaniyin, dengan lisan orang Jepang. Gimana kalau bahasa Jepang? Hai, baca Quran, hai, baca ayah. Baca Quran kan harus dengan lembut, nggak pantas. Maka Allah udah hikmahnya tuh pas banget, hikmah meletakkan bahasa syariat akhir zaman tuh di bahasa Arab pas banget. Udah gak ada tandingannya dah bahasa Arab.
Kalau nggak cinta bahasa Arab, nggak update ente pada. Walaupun hadisnya sebagian ada yang bilang palsu, ada yang bilang dhaif, tapi pas banget untuk kita cinta bahasa Arab. Ahibbul Arab li thalath. Cintailah orang Arab karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni Arabiyyun. Karena saya orang Arab. Wal Quran Arabiyyun. Dan Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah Arabiyyun. Dan ucapan penghuni surga bahasa Arab. Udah, pantas gak dicintain? Pantas. Nabi kita orang Arab. Quran bahasa Arab. Surga nanti om bahasa Arab juga. Masih kita nggak mau belajar sekarang. Terus expired. Alasan expired lagi. Langsung bisa. Standar, ini standar. Apalagi dalilnya Az-Zumar ayat 28. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Jadi 3 ayat ini landasan belajar bahasa Arab. 3 lagi, bukan 1. Terus ucapan siapa lagi? Umar bin Khattab. Ini ucapan Umar bin Khattab jadi dalil. Karena selalu ucapannya sesuai dengan Allah, bareng gitu. Ada ucapan Umar yang dijadiin Al-Quran sama Allah. Artinya pas gitu, Allah ngomong ini, Umar ngomong ini, dilanjutin sama Allah langsung. Ketika Allah bicara tentang penciptaan manusia, terus Umar di akhir ngomong apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ucapan Umar, tapi dialihkan ke Al-Quran, masuk. Seolah-olah Allah setuju. Ucapan ini pas untuk mengakhiri penciptaan manusia yang proses dari air terus sampai segumpal darah, segumpal daging, bungkus dengan tulang, bungkus dengan daging tulangnya, baru jadi bayi, baru akhirnya Umar ngomong fatabarakallahu ahsanul khaliqin, jadi akhir ayat. Kayaknya kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, Umar lah yang jadi nabi. Sampai Nabi ngomong begitu. Karena saking ada persesuaian. Kayak sinkron gitu. Apa ucapan Umar? Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena dia dari bagian agamamu. Kalau bagian agama berarti jadi wajib. Karena ma la yatimmul wajib illa bihi fawa wajib. Apa yang wajib nggak sempurna kalau nggak ada dia, maka dia jadi wajib. Jadi wasilah itu jadi wajib. Walaupun Nabi nggak ngomong. Wasilah itu jadi wajib. Kita mau naik tingkat nomor 4, tingkat nomor 5. Tangga nggak wajib, tapi ketika pengen naik, maka jadi wajiblah tangga itu. Dan Imam Syafi'i ngomong apa? Man tabahhar fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang mendalami, menguasai ilmu bahasa Arab, maka ia akan dimudahkan dalam memahami seluruh ilmu Islam. Man tabahhar, tabahhar itu artinya laut, bahar. Tabahhar artinya mendalami, menguasai.
Istau'aba, yastau'ibu, isti'ab. Istau'aba itu artinya menguasai. Tabahhara, siapa yang mendalami, menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, maka ia akan dimudahkan untuk memahami semua ilmu. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masih ragu dengan dalil ini? Ucapan Allah, terus ucapan sahabat. Dah, pemula. Kita ini pemula. Nah, kalau pemula ya nyari yang gampang-gampang dulu. Jangan kabur. Apa yang pertama? Kita harus tahu susunan kalimat. Karena di Al-Quran itu ada kalimat. Ucapan orang juga ada kalimat. Jadi unsur kalimat itu tersusun dari apa? Kalau kita udah tahu kalimat ini tersusun dari apa, udah, itu udah basic gitu. Basicnya udah bisa. Kayak Ahmad pergi ke sekolah, itu udah tahu begitu, udah basic itu, basic dulu. Artinya kata kerja, terus kata benda, huruf. Kata kerja, kata benda, huruf. 3 itu. Namanya dalam bahasa Arab apa? Ismun, fi'lun, harfun. Apa? Sudah. Simple kan belajar? 3. Ismun, fi'lun, harfun. Dah, coba langsung ingat, belajar langsung ingat, belajar, jangan dibawa pulang, nggak akan dilihat kalau ayo masukin kotak langsung. Berapa unsur kalimat? 3. Apa? Ismun, fi'lun, harfun. Apa? Langsung satu-satu. Merem, jangan lihat. Ya, terus. Apa? Fi'lun, ya, fi'il. Fi'lun. Ya. Harpun bukan garpun. Nah, apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu haraf? Maka perlu kita bikin contoh. Ya, artinya put it complete sentence. Nah. Itu jadi berapa hari itu sisa itu itu hati dulu itu kata kerja ya yang ada kata kerja
Ismun itu kata benda, cuma kata benda mencakup seluruhnya, bukan objek. Ini kita ngomong bukan ngomong subjeknya dulu, kita ngomong ininya dulu, karena nanti berubah-berubah, bisa subjek bisa objek. Kita ngomongnya secara umum dulu, jangan dibikin grup dulu, ini subjek ini objek, enggak. Jadi untuk susunan kalimat aja dulu. Yang namanya susunan kan kita belum tahu mana pelaku mana penderita. Susunan dulu. Susunannya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Iya, artinya makanya ngomongnya jangan subjek objek, ngomongnya isim aja. Nah, kata benda. Karena kata benda itu bisa manusia kata benda, hewan kata benda, angin abstrak kan kata benda juga. Cuman benda yang abstrak. Kentut kata benda. Karena benda itu ada yang halus, ada yang kasar. Saya termasuk yang kasar halus, makhluk halus, makhluk kasar. Ya, contohnya bikin kalimat dari simpel aja. Biasanya anak-anak sekolah kalau ngomong dhahaba pergi, dhahaba zaidun, selalu kalimat itu zaid. Di mana-mana buku nahwu itu zaid mulu. Karena emang zaidun terkenal banget di buku-buku. Kalau di buku-buku pesantren tradisional emang zaid mulu. Tapi kalau yang di pesantren modern mau banyak, nggak hanya zaid, artinya variasinya banyak. Kalau di pesantren tradisional kan modelnya contoh satu aja. Kalau kita modern itu contoh banyak banget variasi, makanya lebih luasan pesantren modern dibanding pesantren tradisional dalam memberikan contoh. Karena buku-bukunya memang begitu. Di buku-buku kuning, kitab kuning itu begitu. Qala Zaidun, qoma Zaidun, bangun si Zaid, pergi si Zaid. Kalau kita kan bukan hanya pergi bangun, kata kerjanya emang dibanyakin kosakata, karena ada pembagian mufradat tiap subuh. Vocabulary tiap subuh itu dibagi. Belum anak nyari sendiri, belum dia ngapalin kamus berjalan, lain lagi. Saya waktu di pondok memang senang ngapalin kamus, kayak alhamdulillah. Banyak yang nggak paham bahasa saya, dibilang bahasa malaikat tuh. Karena saya pakai bahasa-bahasa yang mereka nggak pakai. Ya artinya yang jarang dipakai, padahal itu sinonim. Saya demen ngapal sinonim waktu di pondok. Akhirnya guru saya ngasih hadiah buku lagi. Nih, baca lagi deh nih. Buat kamu semua itu. Karena memang di situ sinonim semua. Dia tahu saya demen ngapal sinonim. Yang orang nggak pakai, saya pakai. Iya, bahasa Arab kan paling kaya. Aghnal lughat fil alam. Aghnal lughat, bahasa yang paling terkaya di alam semesta ini bahasa Arab. Persamaannya banyak. Nah, saya sering pakai begitu, akhirnya pada yang kagak paham. Dibilang belagu saya. Padahal bukan tujuan belagu, karena saya demen. Biar orang buka kamus maksud saya. Akhirnya wali kelas saya kalau saya ngarang karangan insya, bikin karangan itu, wali kelas saya buka kamus terus. Apa artinya ini? Buka kamus. Akhirnya ngomong, untung cuma satu di sini yang begitu. Masa di pondok gitu. Kalau setiap bikin karangan, pasti ya saya bikin ada yang bingungin, yang mereksa.
bukan ngerjain, emang demen. Bikin yang jarang dipakai marah. Jadi baca apa ini bahasanya belagu banget nih orang. Buka kamus dulu ternyata ada. Kayak di apa nih? Di peribahasa Arab itu kan ada laulal ilm lakana an-nas kal bahaim. Saya ganti. Kalau nggak ada ilmu, maka manusia akan seperti hewan. Saya nggak mau pakai bahaim udah dipakai semua anak pondok. Saya ganti laulal ilm lakana an-nas kal ajamawat. Ajamawat apaan? Pada bingung, ajamawat apaan? Buka di Munjid, wih, hewan juga artinya. Saya bekas sepatu Munjid, saya juara 1 langsung di percepatannya gitu. Buka Munjid kan main cepet-cepetan. Cari dasar kata pola, ini dasarnya apa nih? Bahasa ini akar katanya apa? Main cepet-cepetan. Berapa menit selesai, soal banyak. Nah, juara 1 dalam kecepatan mencari makna kalimat. Karena tahu apa sih akar katanya, asal kata muasalnya belum ditambahin. Ajamawat, kal ajamawat. Ternyata artinya bahaim juga. Bahaim artinya hayawan. Lengkap gak? Banyak banget. Murodif, itu namanya murodif. Murodif itu sinonim. Jadi sering-sering ngapalin persamaan kata. Sehingga orang lain nggak ngerti, kita ngerti. Nyolong tuh bahasa Indonesia nyolong. Artinya ada bahasa Arab yang udah jadi ngambil serapan ya, kalau kita serapan. Iya. Apa karena dia nggak punya ya? Kan bahasa Indonesia banyak sering dilatih. Iya, artinya nah, jadi kalimatnya apa? Yang biasa di buku-buku, zahaba Zaidun ilal madrasah. Ini simpel kan kalimatnya. Zahaba pergi, Zaidun isim. Isim apa? Isim orang. Kata benda orang. Ila ke ini huruf. Huruf kalau ada maknanya jadi kalimat. Karena ada maknanya hurufnya. Ke. Iya, ke itu ada maknanya. Kalau P doang nggak ada makna. Misalnya L doang gitu. Kalau bahasa Arab, coba lah. Kita bahasa Indonesia kalau begini doang orang ngerti nggak? Enggak kan? Tapi kalau bahasa Arab begini doang orang ngerti. Karena ja'ali makna, ada maknanya. Apa ini? Li, untuk. Kalau makanya hebatan bahasa Arab, nggak mungkin kita ngomong begini orang ngerti. Apaan Pak? Itu kalau bahasa Arab ada, ka itu artinya ada. Ka itu artinya kal bahaim, seperti. Ka itu artinya seperti. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Kan? Hebat gak? Ka aja ada artinya. Kalau ka ini maka huruf-huruf Arabiah luar biasa di situ. Huruf yang ada artinya. Kalau itu nggak ada artinya, paling ini orang buat kasih sinyal doang. Ya, artinya bahasa isyarat. Padahal ada apaan? Oh. Tapi kan lagi kering. Jadi intinya luar biasanya bahasa Arab di situ. Huruf aja udah punya makna. Maka
maka benar-benar bahasa yang paling diminati di bahasa internasional ini. Jadi ya. Jadi kalau udah belajar bahasa Arab harus belajar naruh-naruh kalimat biar cepat pinternya. Jangan udah belajar isim fi'il harf udah selesai. Jangan, harus bikin 1000 kata, bikin 1000 jumlah, bikin 1000 kalimat. Itu yang bikin anak pondok pinter di situ, kreatif dia untuk bikin structure supaya jadi put it complete sentence itu banyak. Nah kalau di buku, ayo berapa? Apalagi buku grammar doang. Paling contoh berapa kalau di grammar? Ya, makanya di pondok dibiasakan anak yang demen bahasa ya, yang belajar demen bahasa, dia akan pengurusnya ngasih 2, dia nggak mau 2, dia nyari lagi sendiri. Iya, makanya dia layak jadi maharik lughah nantinya, penggerak bahasa. Jadi kalimatnya dibiasakan bikin kalimat yang banyak. Dahaba, inqalaqa, artinya apa? Dahaba pergi, inqalaqa pergi juga. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu ke neraka yang punya 3 cabang api neraka. Allah ngomong di bahasa Al-Quran, intaliqu,